Halo, jumpa lagi bersama Lubaide Channel. Masih dalam materi-materi tentang pendidikan. Kali ini akan saya sampaikan materi berkaitan dengan lembaga negara. Sebelum saya sampaikan, jangan lupa subscribe, like, comment, share video-video Lubaide Channel. Disimak ya materinya. Oke, untuk materi lembaga negara kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama nanti saya sampaikan berkaitan dengan struktur politik Indonesia. Kemudian yang kedua berkaitan dengan fungsi dan kewenangan lembaga negara. Dan yang ketiga adalah penerapan pemerintahan yang baik atau good governance. Oke. Seperti yang Anda ketahui, gambar di tengah itu ada kegiatan seorang siswa ya dalam melakukan voting atau musyawarah mufakat. Kira-kira dari Anda semuanya pernah nggak melakukan kegiatan seperti yang tampak pada gambar? Saya kira hampir semuanya kalau sudah pernah jadi peserta didik atau siswa, hampir semuanya sudah pernah mengalaminya. Termasuk itu adalah salah satu contoh dari bagaimana terbentuknya suatu lembaga formal maupun non formal di tingkat yang paling rendah sampai yang tingkat yang paling atas. Cuma hampir prosesnya saja yang mungkin agak berbeda. Tapi kalau yang digambar itu kan dideskripsikan bahwa di situ ada kegiatan musyawarah mufakat voting untuk memilih ketua kelas. Ya, jadi itu ada di situ ada proses memilih lembaga-lembaga atau lembaga tertinggi, lembaga terendah. Contohnya di kelas memilih seorang ketua kelas. Oke, berikutnya berkaitan dengan infrastruktur politik ya, sama infrastruktur politik. Kalau di lembaga negara kita, di materi yang dulu pernah saya sampaikan bahwa pembagian lembaga negara tinggi negara Indonesia itu ikut teorinya Montesquieu, yakni teori trias politika, bahwa lembaga tinggi negara itu terbagi menjadi 3: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara itu suprastruktur politiknya merupakan lembaga pembuat keputusan politik yang sah, karena memang diatur dalam undang-undang. Termasuk kalau di eksekutif itu ada presiden, wakil presiden, dan dibantu para menteri. Kalau yang di lembaga legislatif itu ada MPR, DPR, dan DPT. Sedangkan yang di yudikatif itu ada MA, MK, dan KY. Untuk yang infrastruktur politik itu mesin politik masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan kesamaan lainnya. Lembaga-lembaga negara, kalau kita lihat di bahkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa contoh di situ, mulai dari KPU, Bank Sentral, BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY.
dan masih banyak lagi. Takarannya kalau lembaga negara itu kan ada yang di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Kalau eksekutifnya di tingkat pusat ya presiden sama wakil presiden beserta menteri-menterinya, tapi kalau di tingkat daerah ada gubernur, wali kota, bupati sampai ke bawah. Kemudian yang legislatif itu MPR, DPR, DPD yang di pusat. Kalau yang di daerah itu ada DPR di tingkat 1, tingkat 2. Kemudian yang yudikatif itu kalau di pusat ada MK, KY, tapi kalau di tingkat daerah itu ada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Oke, untuk contoh suprastruktur politik menyakup lembaga negara dalam bahkan susunan lembaga negara sesudah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu kalau sebelum amandemen itu adalah MPR adalah lembaga tertinggi negara, tapi sekarang semenjak disahkan amandemen itu di pemilu pertama tahun 2004 termasuk 2014 pemilihan pertama yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah hasil pemilihan pertama yang langsung dipilih oleh rakyat. Jadi kedudukan lembaga tinggi negara sama, baik itu di tingkatan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Itu yang lembaga-lembaga yang mempunyai suprastruktur politik. Kemudian yang contoh infrastruktur politik, di situ ada partai politik, ada kelompok kepentingan atau interest group, kemudian kelompok penekan atau pressure group, media komunikasi politik, sama tokoh politik atau political figure. Fungsi dan kewenangan lembaga negara tadi juga sudah saya sampaikan berkaitan dengan lembaga-lembaga tinggi negara, ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ada lembaga yang bersifat eksaminatif. Kalau yang eksekutif, legislatif, yudikatif hampir sudah saya sampaikan tadi untuk pembagiannya, kriterianya. Cuma ini ditambah lembaga yang eksaminatif, yakni BPK atau disebut juga Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ketiga, penerapan pemerintahan yang baik atau good governance. Salah satunya ini dengan penerapan asas dan prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu selalu melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tupoksinya sesuai dengan undang-undang, dan di situ sistem pengawasannya dari atas sampai bawah. Kemudian tidak adanya praktek-praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, tidak adanya faktor pendukung dan menghambat pemerintahan yang baik, artinya dari stakeholder yang ada
itu bekerja sama sesuai dengan tupoksi dan tidak ada yang adanya kepentingan yang sifatnya pribadi. Asas-asas pemerintahan yang baik: adanya kepastian hukum, keseimbangan, ketidakberpihakan, kecermatan dan motivasi, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik. Prinsip pemerintahan yang baik: akuntabilitas dan transparansi, keterbukaan partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, dan penegakan supremasi hukum. Faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik. Untuk faktor pendukungnya, adanya partisipasi pemerintah, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana yang mendukung, dan sumber daya manusia yang mumpuni. Faktor penghambatnya ada integritas pegawai pemerintahan yang rendah, kondisi politik dalam negeri kurang demokratis, krisis ekonomi, partisipasi masyarakat kurang, sistem hukum yang lemah. Terima kasih. Sekian materi lembaga negara. Jangan lupa selalu tunggu materi-materi berikutnya dari Lubai Day Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.